Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut terkait imobilisasi enzim. Jadi minggu lalu sudah disampaikan terkait metode apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimobilisasi enzim ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan pada dasarnya adalah dalam bentuk terikat ya pada permukaan support ataupun terperangkap di dalam suatu support. Baik enzim juga untuk sel itu juga bisa diimobilisasi. Jadi kenapa enzim itu perlu diimobilisasi? Biasanya adalah karena faktor biaya operasi. Jadi untuk bisa digunakan kembali ataupun agar sistem reaksi enzimatiknya itu bisa dilangsungkan dalam proses yang kontinu, enzimnya diimobilisasi. Lalu apabila enzim tadi harganya terlalu mahal ya, apabila Anda menggunakan enzim murni terlalu mahal, maka metode yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan selnya secara langsung atau menggunakan mikroba yang menghasilkan enzim tadi secara langsung, kemudian selnya yang diimobilisasi. Tapi kalau sel yang diimobilisasi berarti harus dipastikan bahwa enzim itu nanti dihasilkan secara ekstraseluler. Ya, jadi selnya menghasilkan enzim, kemudian enzimnya akan bereaksi dengan substrat, kemudian menjadi produk. Ya, atau produk juga harus dihasilkan secara ekstraseluler. Oke, sekarang kita akan membahas bagian kedua terkait imobilisasi, yaitu apa saja yang mempengaruhi ya. Setelah diimobilisasi, apa saja yang bisa terjadi pada sistem enzim tersebut. Jadi informasi terkait perubahan sifat enzim yang disebabkan oleh proses imobilisasi enzim maupun sel ini penting ya. Jadi ternyata setelah sel ataupun enzim itu diimobilisasi, itu sifat dari enzim tadi ya secara keseluruhan itu bisa berubah. Sifat apa saja nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, ini penting karena ya satu, kita perlu tahu perubahan tadi untuk bisa mengaplikasikan sistem imobilisasi ya. Jadi bagaimana nanti digunakan ini tentunya kita perlu tahu efek dari si imobilisasi. Kemudian hubungan antara struktur enzim dan fungsi enzim itu juga perlu diketahui, dan penjelasan mekanisme reaksi enzimatiknya itu juga perlu diketahui. Sehingga nanti ya ujung-ujungnya ketika kita menggunakan enzim yang terimobilisasi, kan tujuan awalnya kita menggunakan enzim yang terimobilisasi itu kan kita pengen enzimnya bisa dipakai lagi atau bisa dipakai secara berulang ya, atau dipakai secara kontinu. Nah, jangan sampai dengan tujuan tadi terus kita melakukan imobilisasi, di akhir justru enzimnya berubah sifatnya terlalu signifikan atau bahkan mengalami kehilangan sifat katalitiknya sehingga malah justru tidak bisa dipakai sama sekali. Oke ya. Nah, kalau kita mengimobilisasi enzim, perubahan sifat enzim terimobilisasi secara keseluruhan itu bisa disebabkan oleh dua hal. Satu, memang enzimnya yang mengalami perubahan, ya, enzim yang mengalami perubahan, atau sifat fisik dan kimiawi dari si supportnya yang menyebabkan adanya perubahan sifat enzimatik. Perubahan sifat enzimatik di sini adalah perubahan aktivitas katalitik dari si enzim. Ya. Jadi dua ini. Jadi nanti kemampuan si enzim untuk mengkatalisis itu bisa berubah karena satu ya memang setelah diimobilisasi enzimnya berubah sifatnya. Yang kedua, adanya interaksi antara si enzim dengan si support. Interaksinya bisa secara fisik, karena supportnya punya sifat fisik tertentu, atau si supportnya punya sifat kimiawi tertentu, sehingga nanti sehingga interaksi ini nanti akan mengubah aktivitas katalitik dari si enzim. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau terkait perubahan enzimnya sendiri, ini kenapa setelah diimobilisasi, kenapa enzim bisa
mengalami perubahan sifat. Satu, karena asam-asam amino di pusat aktif enzim itu berubah. Ya, Anda tahu kan enzim itu tersusun atas rangkaian asam amino. Enzim itu adalah polimer dari asam-asam amino, di mana di pusat aktif enzim itu juga tersusun atas asam amino. Nah, asam amino ini punya gugus-gugus tertentu, ya. Nah, gugus-gugus tertentu ini setelah diimobilisasi bisa jadi dia termodifikasi. Ini khususnya kalau Anda menggunakan teknik imobilisasi yang cukup harsh gitu ya. Anda menggunakan reagen, Anda melakukan pemanasan gitu ya, sehingga nanti bisa jadi residu asam amino di sisi aktif itu berubah. Kalau berubah ya sifat enzimnya berubah, kemudian aktivitas katalitiknya berubah. Nah, selain modifikasi residu asam amino, perubahan sifat enzim ini juga bisa disebabkan karena secara struktur besarnya ya, struktur molekul protein enzim itu juga berubah. Ya, perubahan konformasi molekul protein enzimnya akan berubah sehingga nanti ya sifat katalitik dari si enzim itu akan berubah. Nah, perubahan yang lain itu adalah di muatannya. Ya, Anda tahu bahwa enzim itu punya muatan. Muatannya muncul dari gugus-gugus di asam amino yang bermuatan. Nah, sehingga nanti kalau Anda melakukan imobilisasi, misalnya dengan metode pengikatan ion gitu ya, kemudian atau Anda mengubah pH dari medium gitu ya, karena Anda ingin mereaksikan si enzim dengan si support secara ionik gitu ya. Nah, sehingga nanti muatan di sisi aktif pun akan berubah. Nah, kalau muatan berubah ya berarti nanti aktivitas katalitik dari si enzim berubah juga. Kira-kira kebayang ya? Jadi merubah strukturnya, maksudnya struktur asam aminonya, residu asam aminonya, atau merubah struktur keseluruhannya, atau hanya merubah muatannya. Ini bisa merubah sifat dari si enzim. Oke, kalau dari sisi sifat fisik dan kimiawi dari si support, ini kenapa bisa mengubah sifat katalitik dari enzim? Satu, ini sudah pernah disinggung ya di kuliah bioreaktor. Jadi ketika enzim itu diikatkan atau dijebak di dalam suatu support, ya, atau diikatkan pada permukaan support, karena support dan enzim ini menjadi satu kesatuan fasa padat gitu ya, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya lapisan antar fasa atau interface di antara fasa padat dengan fasa cair si medium. Si substrat kan ada di fasa cair, sementara enzimnya ada di fasa padat. Sehingga nanti akan ada lapisan difusi. Kalau lapisan difusi terbentuk, apa yang terjadi? Sebelum bisa ketemu dengan enzim, maka substratnya harus menembus lapisan difusi. Ya, jadi dia akan memperlambat ketemunya substrat dengan enzim. Kalau ketemunya diperlambat, ya berarti secara keseluruhan nanti reaksinya akan menjadi lebih lambat. Jadi dia menciptakan hambatan perpindahan. Oke, kemudian selain membentuk lapisan difusi, adanya support ini juga bisa menimbulkan halangan ruang atau steric hindrance. Ya, jadi kalau tidak diimobilisasi, enzim dan substrat itu teraduk ya, jadi ketemunya gampang. Ya, kalau dengan diimobilisasi, selain muncul adanya hambatan difusi ya, yang muncul karena interface tadi, bentuk dari supportnya atau sifat fisik dari supportnya, kemudian gabungan antara si support dengan si enzim gitu ya, atau kalau Anda ingat yang dengan cara cross linking itu kan enzimnya kan digabung-gabung ya biar bentuknya menjadi semakin besar gitu ya. Nah, ini akan mempersulit ya atau menambah kesulitan ya, menambah hambatan
untuk si substrat bisa ketemu dengan enzim. Ini yang namanya hambatan. Ini juga masuk ke hambatan perpindahan, tapi lebih ke halangan ruang. Jadi bentuk dari si support dan enzim ini lebih menyusahkan si substrat untuk ketemu dengan sisi aktif enzim. Oke, kebayang ya. Jadi ini dua ini menimbulkan tambahan hambatan perpindahan, atau dua faktor ini membuat hambatan perpindahan itu menjadi lebih signifikan. Ya, jadi Anda bayangkan kalau misalnya enzimnya dijebak dalam matriks polimer gitu ya, atau enzimnya dijebak di dalam membran, maka si substrat kan berarti kan harus masuk dulu ke matriks polimer tadi, atau masuk ke dalam membran tadi. Nah, yang menjadi signifikan adalah ukuran dari si substrat tadi. Ya, ketika adanya ketika substrat ketika enzim itu diimobilisasi, kemudian menimbulkan steric hindrance, maka pengaruh signifikan akan muncul ketika substratnya ini punya ukuran molekul yang besar. Ya, kebayang ya, karena dengan ukuran yang besar menambah kesulitan si substrat ini ketemu dengan sisi aktif enzim. Oke, yang ketiga adalah adanya interaksi elektrostatik ya, karena ada kemungkinan si support ini punya muatan, kemudian enzim itu juga punya muatan, ya. Kemudian adanya interaksi substrat itu juga punya muatan. Sebentar. Ya, substrat itu juga punya muatan, sehingga nanti ini akan menambah kesulitan si substrat ketemu dengan enzim. Oke ya, kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi Anda bisa membayangkan ya, proses imobilisasi itu tidak hanya menguntungkan dari sisi penggunaan enzim, tapi juga akan ada tantangan terkait penurunan, ya, umumnya adalah menurunkan aktivitas katalitik dari enzimnya. Ya, penurunan aktivitas ini bisa dipengaruhi karena enzimnya itu secara si enzim dia berubah, atau karena adanya gangguan yang muncul sehingga si substrat itu susah ketemu dengan enzim akibat adanya support. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak, saya tunjukkan contohnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada beberapa jenis enzim ya. Jadi tabel ini menunjukkan spesifitas substrat terhadap enzim amobil, kemudian diukur aktivitas relatifnya. Jadi di sini ada mungkin nanti akan ada beberapa istilah yang mungkin Anda perlu pahami ya. Ini adalah aktivitas relatif. Maksudnya aktivitas relatif adalah persentase ya, persentase dari aktivitas si enzim setelah diimobilisasi dibandingkan dalam kondisi bebas. Ya, makanya namanya adalah relative activity. Jadi dinyatakan dalam persen ya, atau rasio aktivitas setelah diimobilisasi dibandingkan sebelum diimobilisasi. Nah, ini ada 4 contoh enzim ya yang diimobilisasi dengan beberapa jenis metode. Lalu dibandingkan menggunakan 2 jenis substrat yang berbeda ukurannya. BM ini berat molekulnya. Nah, apa yang bisa Anda lihat di sini? Secara umum, ketika
substratnya ini memiliki berat molekul yang tinggi, ya. Kalau substrat berat molekul tinggi itu artinya kan ukurannya besar gitu ya, relatif terhadap yang berat molekulnya rendah. Nah, Anda lihat secara umum ya, di sini kalau menggunakan substrat yang berat molekulnya tinggi, aktivitas relatif dari si enzim itu lebih rendah. Jadi secara umum ya. Jadi ini muncul karena tadi adanya steric hindrance. Ya, karena yang dibandingkan itu adalah berat molekul dari si substrat, makanya ini muncul akibat adanya steric hindrance. Si substrat itu menjadi substrat yang molekulnya besar, itu menjadi makin susah ketemu dengan enzim karena terhalang oleh support. Kira-kira gitu ya. Atau ya enzimnya karena menjadi lebih besar strukturnya, misalnya dengan yang tadi ya, dengan cross-linking, substrat yang ukurannya lebih besar, itu menjadi lebih sulit mengakses sisi aktif dari support. Ya, penurunannya bahkan ada beberapa yang sangat signifikan. Ya, ada yang tinggal 3%, ada yang tinggal 15%. Padahal kalau menggunakan substrat yang berat molekulnya lebih rendah, aktivitas relatifnya relatif tidak turun terlalu banyak. Kalau Anda lihat ada yang sampai, Anda lihat ini ya, ini mungkin bahkan ada yang naik. Berarti kalau sampai di atas 100%, kira-kira kenapa? Ada yang bisa menebak? Jadi tripsin ya, tripsin itu enzim untuk apa? Ada yang ingat? Natasha ada? Ada, Pak. Ya. Untuk hidrolisis ikatan peptida. Merubah apa menjadi apa? Pemecahan protein jadi asam amino, Pak. Tripsin merubah apa? Hah? Protein jadi asam amino. Protein menjadi asam amino, ya. Terus ini menggunakan, kalau penjelasan senyawanya ada di setelah ini ya. Jadi ini menggunakan beberapa jenis protein, terus dibandingkan. Kalau pakai protein jenis tertentu yang berat molekulnya tinggi, itu ternyata aktivitasnya turun drastis, ya, terlihat dari aktivitas relatif, bahkan sampai 3%. Artinya hanya 3/100 dari aktivitas ketika si tripsin itu memecah kasein tanpa tripsinnya diimobilisasi. Oke, tapi kalau menggunakan substrat ini, BAPNA ini apa sih ini? Ini ya, bla 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 ini, ketika menggunakan tripsin yang diimobilisasi, ternyata aktivitasnya bahkan tidak turun ya, kalau katakanlah 94%, ya ini kan relatif sama dengan enzim bebasnya, atau bahkan bisa mencapai lebih dari 100%. Ketika Anda melihat data ini, menurut Anda gimana? Natasha. Berarti sebenarnya ada imobilisasi, nggak ada imobilisasi sama aja, Pak? Sama aja dalam artian? Kayak substrat dan enzimnya sama-sama bisa ketemu gitu. Oke, jadi gampang ketemunya, Pak. Berarti dengan substrat ini, ya, dengan substrat BAPNA dan enzim tripsin, itu ketika dia tripsinnya diimobilisasi dengan ini ya, ikatan peptida, ini ternyata tidak ada hambatan, tidak ada perubahan, ya baik dari, tidak ada penurunan aktivitas katalitik dari si enzimnya ya. Itu tadi maksudnya sama aja. Jadi menguntungkan ketika dia diimobilisasi. Tapi kenapa bisa naik? Ya kan?
di atas 100% itu kan berarti aktivitas setelah diimobilisasi itu malah lebih tinggi daripada ketika aktivitas enzimnya dalam kondisi bebas. Betul ya? Jadi arti di atas 100% kan itu. Justru setelah diimobilisasi, naik. Ini kan agak mencengangkan gitu ya. Kan? Jadi ternyata batasannya tidak 100%. Jadi kira-kira kenapa? Ada yang bisa mengira-ngira kenapa aktivitas itu bisa naik setelah dia diimobilisasi. Atau nanti, oke, kita hold dulu ya, karena nanti di data yang lain itu juga ada. Ya. Selain kalau ini kita lihat efek dari steric hindrance ya, dari halangan ruang atau juga bisa jadi karena hambatan difusi. Jadi ketika ada hambatan difusi yang ditimbulkan saat enzim itu terimobilisasi, substrat yang berat molekulnya itu lebih tinggi, maka dia akan relatif lebih lambat ketika dia menembus lapisan interfasa tadi dibandingkan dengan yang berat molekulnya rendah. Oke, yang di sini itu dibandingkan antara pH-nya. Jadi di sini dibandingkan pH optimum dari enzim yang alami. Alami itu adalah enzim yang tidak diimobilisasi dibandingkan dengan enzim yang diimobilisasi. Nah, ini ternyata pH optimum enzim itu bisa mengalami pergeseran. Ya, bisa gesernya itu lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, jadi tergantung enzimnya, tergantung metode imobilisasinya, dan tergantung substratnya. Ya. Contohnya ada di tabel ini, tidak akan saya bahas satu persatu sih, tapi secara umum ini dijelaskan seperti ini. Ya, jadi ketika enzim itu terimobilisasi, pH optimum itu bisa gesernya bisa ke arah asam atau ke arah basa. Yang mengalami pergeseran pH optimum itu biasanya akibat supportnya itu punya muatan, ya. Jadi contohnya misalnya enzim itu terikat pada support atau karier yang sifatnya polikationik, ya. Jadi yang muatannya positif, karena muatannya positif, itu muatan positif dari protein enzim itu akan naik. Ya, karena muatan positif dari enzim itu naik, maka pH daerah enzim itu akan menjadi lebih basa. Bisa kebayang ya? Jadi pH di sekitar enzim amobil itu akan lebih basa dibandingkan pH di daerah luar, sehingga untuk mengcounter kondisi ini, maka pH optimum enzim itu akan bergeser ke arah asam. Sebaliknya, kalau menggunakan yang polianionik, yang muatannya negatif, ya, lingkungan mikro dari si enzim itu akan menjadi lebih asam, sehingga pH optimumnya itu geser ke arah basa. Jadi mengcounter apa yang diberikan oleh si support. Nah, contohnya bisa kelihatan ya di sini. Ini adalah enzim chymotrypsin. Yang A itu adalah yang jadi yang A itu yang tengah ya, yang bulat abu-abu itu adalah chymotrypsin. Kemudian yang B itu adalah yang di bulat hitam. Ini adalah di
diimobilisasi dengan ini ya, ethylene malic anhydride copolymer. Kemudian yang C itu adalah yang segitiga. Ini yang diimobilisasi dengan polyornithil. Nah, bisa terlihat bahwa kalau pH optimum dengan imobilisasi menggunakan ethylene malic anhydride copolymer, ini adalah yang sifatnya polyanionic. Polyanionic, pH-nya geser ke arah basa. Anda lihat ya, B itu geser ke kanan dibandingkan A. A kan yang kondisi alaminya. B itu yang polyanionic. Kemudian yang C itu adalah yang polykationik. pH-nya geser ke arah asam. Ya, ini efek dari yang tadi, interaksi muatan antara si substrat, enzim dengan supportnya. Jadi bisa menggeser kondisi optimum dari enzim. Oke, kalau ini contoh dengan enzim yang lain ya, enzim beta fructofuranolsidase. Diimobilisasi dengan polyaminopolistyrene menggunakan ikatan diazo, ternyata mengalami, kalau ini bukan geser ya, kalau yang tadi kan secara umum geser ya, pH optimumnya geser, kemudian kondisinya ya menyesuaikan gitu ya. Kalau yang ini pH optimumnya relatif tidak bergeser ya, jadi ada di daerah pH sekitar 5 kurang sedikit, tapi begitu pH-nya berubah, enzim yang terimobilisasi ini mengalami penurunan aktivitas relatif yang lebih signifikan. Beda dengan enzim alami. Kalau enzim alami turun sampai sekitar 4, nah ini mungkin masih di sini aktivitas relatifnya. Tapi ketika diimobilisasi, aktivitas relatifnya turun signifikan. Jadi tidak selalu pH optimum yang geser, tapi bisa jadi enzim ini menjadi rentan terhadap perubahan pH. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak dilanjutkan. Selain pH, ada juga yang mempengaruhi temperatur. Ya, walaupun ini jarang ya. Jadi temperatur optimum dari enzim yang diimobilisasi itu bisa berubah. Bisa naik, bisa juga turun ya. Jadi ini contohnya tripsin dan kimotripsin yang diimobilisasi itu ternyata memiliki temperatur optimum yang lebih tinggi dibandingkan enzim alaminya. Kemudian kalau enolase dan aminosilase yang diimobilisasi menggunakan gel poliakrilamid ya, temperatur optimumnya itu juga menjadi lebih tinggi daripada enzim bebas. Nah, tapi kalau invertase, nah invertase ini setelah diimobilisasi dengan beberapa metode, ini ternyata turun temperatur optimumnya. Nah, mungkin secara umum temperatur optimum dari si enzim itu akan naik ketika enzimnya diimobilisasi. Kira-kira alasannya kenapa? Walaupun tidak selalu ya, ada contoh yang turun, ya, tapi ternyata rata-rata temperatur optimum dari enzim imobil, amobil itu lebih tinggi dari enzim bebas. Kira-kira karena apa? Dewi, ada? Ada, Pak. Menurut Anda karena apa? Kenapa temperatur optimum dari enzim ini bisa naik setelah diimobilisasi? Mungkin karena terlindungi sama ininya, Pak. Apa namanya?
penyangganya. Kan kalau semisal alami gitu kan, si enzimnya itu langsung bercampur sama substratnya gitu kan Pak. Makanya temperaturnya rada rawan gitu. Nah, tapi kalau semisal di amobil, dia secara tidak langsung kan rada terlindungi gitu sama penyangganya. Atau enggak kalau semisal tekniknya terperangkap gitu kan, dia di dalam gitu kan Pak. Oke, terus kenapa temperaturnya terus jadi naik? Temperatur optimumnya kenapa jadi naik? Efek dari terlindungi tadi apa menurut Anda? Jadi lebih tahan. Maksudnya lebih tahan? Ada yang punya pendapat? Oke, separuh betul ya. Jadi ketika dia lebih tertutupi atau kan tadi sudah disebutkan di depan ya, dengan adanya imobilisasi, dengan adanya support, itu kan bisa menimbulkan hambatan sterik, bisa menimbulkan hambatan interface gitu ya. Nah, temperatur optimum masih definisinya? MUAS, ada? MUAS ada? Tes Pak. Yuk. Ya, temperatur optimum itu apa? Apa yang disebut dengan temperatur optimum dari suatu enzim? Temperatur di mana aktivitas enzim paling tinggi, Pak. Betul. Aktivitas enzim paling tinggi. Nah, kenapa temperatur optimum atau kenapa aktivitas enzim itu menjadi geser temperatur optimumnya kalau dia diimobilisasi? Tadi Dewi sudah setengah menjawab ya, dia terlindungi atau tertutupi oleh support. Kalau saya mikirnya sebenarnya temperatur enzimnya itu nggak berubah, tapi karena ada supportnya dia jadi mekanisme panasnya tuh harus ditambah sedikit agar ketika panasnya sampai di dalam enzimnya udah melewati support, dia sampai di temperatur optimumnya itu, Pak. Iya, betul. Ya, jadi ada kemungkinan temperatur optimum enzimnya itu nggak berubah, ya, karena memang pada dasarnya enzim susah ya untuk geser temperatur optimum. Tapi sebetulnya temperatur optimum yang Anda ukur atau temperatur yang dianggap sebagai temperatur optimum ini adalah temperatur yang mengkompensasi karena tertutupinya enzim oleh si support. Ya, kenapa harus dinaikkan temperaturnya? Karena dengan dinaikkan temperaturnya perpindahan si substrat akan menjadi lebih cepat. Satu itu ya. Ya, perpindahan si substrat kan Anda sudah paham cara menaikkan gerak molekul itu adalah dengan menaikkan temperatur. Nah, selain menaikkan gerak molekulnya si substrat, nah temperatur terjadinya reaksi itu akan sedikit turun kan karena adanya matriks ataupun support yang melindungi si enzim tadi. Ya, jadi katakanlah tadi si enzim itu temperatur optimumnya ada di 50 derajat. Sehingga kalau enzimnya itu diimobilisasi, kemudian dilakukan Anda kan ngeset temperatur 50 itu temperatur mediumnya kan ya. Ketika temperatur mediumnya itu 50, ketika ada substratnya mencapai si enzim, itu belum tentu temperaturnya 50 kan, pasti di bawah itu. Sehingga Anda harus menaikkan temperatur dari medium. Sehingga seolah-olah temperaturnya itu lebih tinggi. Temperatur optimum dari si enzim itu lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Jadi temperatur optimumnya itu lebih rendah ternyata. Ya, berarti ini ada kemungkinan mekanisme yang terjadi itu sebaliknya. Ya.
Jadi bisa jadi adanya support ini menaikkan temperatur di enzimnya. Ya, jadi secara mikro, lingkungan mikro, kondisi temperatur di enzim itu akan lebih tinggi daripada kondisi temperatur di medium. Sehingga temperaturnya menjadi temperatur optimum dari medium itu menjadi lebih rendah. Nah, ini contoh lain ya, pengaruh temperatur untuk ini Escherichia coli yang diamobilisasi dengan gel poliakrilamid. Escherichia coli-nya menjadi ini imobilisasi sel, selnya bisa menghasilkan enzim penisilin asilase. Nah, temperatur optimumnya sama. Tapi kasusnya seperti pH yang tadi ya, dengan adanya perubahan temperatur, kalau biasanya temperatur optimum, kalau biasanya aktivitas relatif dari si sel yang menghasilkan enzim itu langsung turun, ternyata adanya support ini melindungi si sel. Ya, sehingga walaupun temperatur di medium itu naik atau turun, jadi temperatur di microenvironment dari si enzimnya itu relatif konstan. Sehingga enzimnya tidak mengalami perubahan aktivitas yang sesignifikan kalau enzimnya dalam kondisi bebas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, selain pH, selain temperatur, ternyata adanya imobilisasi itu mengubah, kalau tadi yang dianalisis kan aktivitas ya, jadi aktivitas enzim, Anda masih ingat yang namanya unit aktivitas itu berapa mol atau mikromol atau milimol produk yang bisa dihasilkan oleh sekian per milimol enzim gitu ya, atau berapa milimol substrat yang bisa dikonversi untuk sekian milimol enzim. Ya, jadi aktivitasnya berubah. Kemudian di sini yang diukur adalah konstanta kinetiknya. Ya, jadi KM-nya dilihat dibandingkan antara enzim yang diimobilisasi dengan enzim bebas. Anda masih ingat ya? KM kalau enzim itu berarti Anda akan prefer yang nilainya besar atau kecil? Yang kecil, Pak. Ya, jadi kalau KM-nya mengalami penurunan itu sebetulnya lebih baik. Tapi ternyata tidak semua mengalami penurunan ya. Jadi tergantung enzimnya, tergantung substratnya, dan tergantung metode imobilisasinya. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau turun kan berarti lebih bagus ya. Ada yang naik signifikan. Nah ini kan berarti kan menjadi enzimnya menjadi afinitasnya turun drastis ya. Anda masih ingat KM kan konstanta afinitas enzim terhadap substrat. Nah, ada yang cenderung tetap. Nah, ini disebabkan oleh apa ya? Tadi, karena begitu diimobilisasi, sifat enzimnya berubah. Sifat enzimnya itu berubah, berarti ada yang menjadi lebih baik terhadap si substrat ya. Afinitasnya menjadi lebih bagus, ada yang afinitasnya menjadi lebih jelek. Nah, Anda masih ingat juga penentuan nilai parameter kinetika, ini kan sebetulnya harusnya dilakukan dalam kondisi tanpa ada hambatan perpindahan. Ya, jadi Anda ingat ya, untuk menentukan nilai Vm dan Km itu seharusnya dilakukan tanpa adanya hambatan perpindahan. Tapi kalau dalam konteks enzimnya sudah terimobilisasi, ya, sistem ini sudah tidak memungkinkan Anda untuk betul-betul menghilangkan efek hambatan perpindahan. Pasti akan ada. Hambatan perpindahannya bisa karena interface tadi ya, hambatan difusi, atau steric hindrance. Ya. Nah, berarti nilai KM yang terukur ini memang nilai KM yang terukur pada kondisi yang imobilisasi itu memang bukan nilai KM yang
nyata gitu ya. Jadi ini adalah nilai KM yang tampak atau sering juga kita sebutnya adalah KM apparent ya. Mungkin masih ingat. Jadi ini adalah KM apparent. Yang metode pengukurannya sama persis ya. Anda mengukur V terhadap S. Kemudian Anda lakukan linearisasi antara 1/V dengan 1/S. Lalu Anda dapat VM dan KM. Nah, KM-nya atau nanti juga VM-nya itu adalah yang tampak. Karena kita sudah tahu bahwa dengan adanya imobilisasi, hambatan perpindahan itu pasti akan muncul. Oke. Kalau Anda bisa kalau ketika percobaannya itu Anda betul-betul bisa memastikan hambatan perpindahannya tidak ada, nah itu hebat sekali ya, karena dengan adanya enzim terimobilisasi itu pasti akan ada hambatan perpindahan. Demikian juga dengan VM, laju reaksi maksimum. Ya, ternyata untuk beberapa jenis enzim dengan adanya imobilisasi itu justru menaikkan VM. Ya, jadi ini kembali lagi ini adalah VM yang tampak, VM yang diambil dari eksperimen yang mirip dengan penentuan nilai KM tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mau bertanya. Yuk. Untuk yang tadi pengaruh terhadap pH, boleh dijelaskan lagi mekanismenya seperti apa? Tuh, lama sekali mundurnya. Jadi pada dasarnya, kenapa pH optimum itu berubah? Ini karena adanya perubahan muatan pada microenvironment dari si enzim ya. Jadi katakanlah Anda menggunakan salah satu metode imobilisasi itu ada yang menggunakan ikatan ionik, betul ya? Ikatan ionik itu kan berarti Anda membuat si supportnya itu punya ion yang berlawanan dengan ion dari si enzim yang mau ditempelkan. Bukan di sisi aktifnya ya. Jadi prinsip dari ikatan ionik di imobilisasi itu Anda punya ion, katakanlah si supportnya punya ion positif, ya berarti enzim itu harus punya ion negatif, sehingga ion positif dan ion negatif itu akan bisa berikatan, sehingga enzimnya bisa nempel di support. Ya, oke. Nah sekarang, tapi itu adalah bukan, jadi ion negatif dari enzim itu harus dipastikan, ya walaupun tidak bisa 100% ya, itu bukan dari ion negatif sisi aktifnya si enzim. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, katakanlah Anda punya support yang punya muatan positif, ya, polycationik support. Berarti kan support ini punya muatan positif. Betul ya? Ya kan? Dia punya muatan positif, berarti muatan positif ini akan mengikat muatan negatif dari enzim. Kebayang ya? Iya Pak, sejauh ini kebayang. Ya, oke. Setelah muatan negatif, jadi muatan negatif ini akan mengikat muatan positif dari support itu akan mengikat muatan negatif dari enzim. Nah, sehingga daerah kerja enzim itu akan menjadi lebih basah. Ya, karena daerah kerja enzim itu lebih basah, maka
kan substratnya tidak berubah ya. Jadi molekul substrat itu kan dia punya muatan juga kan ya. Jadi substrat itu punya muatan. Nah, karena daerah enzim itu lebih basah, daerah kerja enzimnya menjadi lebih basah, maka ketika harus bereaksi dengan substrat yang sama untuk menghasilkan aktivitas yang optimum, maka kondisi substratnya, kondisi mediumnya itu harus geser ke asam. Bisa kebayang nggak? Nah, buat yang ini masih belum kebayang, Pak. Ya, tapi kira-kira karena gini, kan ini kita ngomongin enzim yang general saja ya. Jadi kan ini ada support, ini support ya. Terus ada enzim, support mak saya tulis C ya. C itu karier, support. Ini ada enzim dan ada substrat. Betul nggak? Nah, kalau dia itu katakanlah positif, ya. Kemudian enzim itu adalah yang negatif, ya. Maka kondisi di daerah karena ada gimana ya menjelaskannya dengan bahasa yang lebih simple. Jadi intinya karena kan kalau supportnya itu positif, maka enzim itu akan apa ya? Istilahnya itu muatan negatif dari si enzim itu akan lebih dominan karena dia harus berinteraksi dengan muatan positif dari si support. Sehingga secara microenvironment, pH di daerah enzim itu akan menjadi lebih basah daripada ketika enzim itu dalam kondisi tidak terikat oleh support. Paham? Jadi dia lebih basah. Tapi kan sebetulnya pH optimum untuk berikatan dengan support ini nggak berubah kan? Jadi katakanlah pH optimumnya adalah 7 gitu ya. Nah, karena enzimnya itu kondisi environment-nya menjadi lebih basah, agar ketika substrat ini bisa bekerja, agar ketika enzim ini bisa bekerja dengan baik dengan si substrat, pH-nya harus tetap 7 kan? Berarti medium dari si substrat ini harus lebih rendah, harus lebih asam untuk mengcounter efek basah yang ada di enzim. Jadi ketika substratnya nanti ketemu dengan enzim, pH-nya balik ke pH optimum. Contohnya 7 gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Tapi untuk trennya apakah bisa digeneralisir, Pak, buat kariernya atau supportnya itu kalau misalnya bermuatan positif, dia pergeserannya ke arah asam, kalau bermuatan negatif ke arah basa? Iya, betul. Jadi kalau untuk support yang sifatnya ionik ya, maksudnya ya ada yang polikation atau polianion itu trennya seperti itu. Kecuali yang ini, ya. Jadi kalau ini yang metode pengikatan ion kan ya. Nah, kalau yang metodenya itu adalah kan contohnya ada yang di sini ya. Nah, kalau metodenya adalah yang menggunakan ikatan kovalen, itu trennya bukan geser pH-nya, tapi lebih menyempit. Maksudnya menyempit itu si enzim yang terimobilisasi menjadi lebih tidak tahan perubahan pH. Kalau yang tadi, ini kan sama ya. Walaupun ya ada simpangan-simpangannya, tapi maksudnya ketika si enzim alami itu pH-nya ada di sini, ketika menggunakan polikation itu geser ke arah asam, ketika menggunakan polianion geser ke arah basa. Jadi pH optimumnya geser. Tapi kalau menggunakan ikatan kovalen, ternyata temperatur optimumnya tidak geser, tetap di sini, tapi pada pH 4 katakanlah ya.
pH beda 4, yang tidak terimobilisasi itu aktivitasnya masih tinggi. Tapi yang terimobilisasi aktivitasnya lebih turun. Jadi ada yang memberikan efek geser pH optimum, ada yang memberikan efek pH-nya menjadi lebih rentan perubahan pH. Kalau yang bergeser itu berarti yang ikatan ionik gitu ya, Pak? Iya, yang supportnya punya muatan. Kalau ini kan supportnya tidak punya muatan ya. Jadi pakai reagen kan kalau yang ini. Kalau yang ini memang supportnya punya muatan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, jadi izin konfirmasi. Ya, silakan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan optimum di sini tuh sebenarnya kayak yang harus kita adjust di mediumnya ya, bukan kerja dia beneran ya. Iya, kan Anda tidak bisa ngukur di dalam support atau di permukaan support pH-nya berapa kan. Jadi yang namanya pH optimum ini adalah berapa pH cairannya, berapa pH reaksinya gitu. Bukan reaksinya ya, berapa pH cairannya. pH dari medium yang kita berikan. Jadi pas Anda ngukur pH katakanlah Anda pakai kertas pH gitu ya, atau Anda pakai pH probe, itu kan pasti kenanya di cairan kan. Jadi sebetulnya yang disebut pH optimum ini adalah berapa pH yang harus kita adjust di cairannya. Betul. Halo, cukup menjawab? Iya, Pak, cukup. Oke. Ada lagi? Temperatur optimum juga mirip definisinya ya. Jadi temperatur yang kita ukur di mediumnya, di cairannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, yang tadi kita ukur berbasis atau kita bandingkan aktivitasnya ya, aktivitas dibandingkan sebelum dan sesudah imobilisasi. Kemudian yang ini diukur dari konstanta kinetiknya. Ya, ada juga yang diukur sebagai ini istilah lain lagi, itu adalah aktivitas tertinggal, atau sering juga kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah residual activity. Nah, kalau yang relatif itu adalah Anda bandingkan, sebetulnya sedikit mirip ya, atau agak mirip perhitungannya. Ini sama-sama ngitung aktivitas, sama-sama dibandingkan sebelum dan sesudah perlakuan ya, tapi bukan dibandingkan antara yang bebas dengan yang imobilisasi. Jadi yang dibandingkan itu adalah sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan, atau sesudah perlakuan dengan sebelum perlakuan. Moga-moga nggak muter-muter penjelasannya ya. Jadi kalau yang relatif tadi ya, relative activity itu adalah dalam persen amobil plus per bebasnya. Kalau yang residual activity ini juga dalam persen, tapi amobil dan bebas itu dihitung terpisah. Ya, sesudah per sebelum perlakuan. Bisa kebayang ya, perlakuannya apa? Nah, macam-macam. Anda bisa lihat di sini, perlakuannya adalah contohnya ini diberikan reagen tertentu. Jadi ini sebetulnya menguji ketahanan enzim terhadap atau kestabilan enzim terhadap reagen dalam residual activity. Jadi kalau tidak diberikan reagen, diukur aktivitasnya, masing-masing diukur ya, yang amobil berapa, yang bebas berapa, itu adalah 100%-nya. Kebayang ya? Jadi 100%-nya itu adalah aktivitas si enzim yang diukur tanpa adanya, kalau di sini adalah tanpa adanya reagen tadi. Itu disebut 100%. Tentunya yang amobil
dengan yang bebas, aktivitasnya beda. Tapi masing-masing kan punya angka dan itu dianggap sebagai 100%. Nah, setelah itu diberikan reagen untuk menguji apakah si enzim ini stabil atau tidak. Nah, sesudah diberikan reagen, diukur lagi aktivitasnya. Nah, sesudah per sebelum dipersenkan, itu yang menjadi residual activity. Nah, Anda lihat ya, ternyata secara umum yang enzim alami, residual aktivitasnya 0. Artinya apa? Enzimnya rusak. Ya. Enzimnya menjadi sangat tidak stabil, ya. Bahkan enzimnya itu sudah tidak punya aktivitas katalitik lagi setelah kena reagen-reagen ini. Ya, terhadap yang tanpa reagen itu 0. Turun drastis. Hilang ya, berarti kalau 0 itu berarti hilang. Beberapa enzim yang amobil itu masih punya aktivitas tertinggal atau masih punya residual activity. Artinya di sini menunjukkan metode imobilisasi itu menambah kestabilan enzim. Karena dia memberikan perlindungan ya. Mungkin ada perlindungannya. Perlindungannya itu bisa dari memang matriksnya itu melindungi enzim, atau adanya hambatan perpindahan, hambatan sterik tadi memperlambat si reagen itu ketemu dengan enzim. Seperti itu ya. Walaupun memang beberapa ada yang menjadi 0. Kebayang ya, ini definisi aktivitas tertinggal. Jadi dibandingkan sebelum kena perlakuan. Perlakuan di sini contohnya reagen. Nah, ini perlakuannya adalah diberikan enzim proteolitik atau enzim yang bisa memecah protein. Atau ya enzim yang bisa memecah enzim gitu ya. Karena kan enzim kan juga protein. Nah, ternyata secara umum kalau enzimnya itu adalah enzim bebas, ketemu dengan enzim proteolitik, kemampuan enzim tadi akan turun. Aktivitas tertinggalnya akan lebih rendah. Ya, aktivitas tertinggalnya akan di bawah 100%. Ya, menjadi tidak stabil. Kemampuannya berkurang. Tapi kalau enzimnya itu diimobilisasi, kemudian diberikan enzim proteolitik, ternyata secara umum aktivitas tertinggalnya masih tinggi. Ya. Ini sekali lagi ya, walaupun angka aktivitas secara angka, aktivitas enzim amobil dengan aktivitas enzim alami sebelum perlakuan itu beda. Tapi yang dibandingkan sebelum dan sesudah perlakuan saja. Tidak membandingkan yang alami berapa, yang amobil berapa. Oke ya. Bahkan Anda lihat lagi ya, ternyata aktivitas tertinggal dari beberapa jenis enzim yang terimobilisasi itu lebih tinggi setelah adanya perlakuan. Kayak tadi ya, aktivitas relatif itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini kira-kira tadi yang mana angkanya ya? Walaupun ini definisi perhitungannya beda ya. Kalau yang ini adalah memang membandingkan setelah diimobilisasi dengan sebelum diimobilisasi. Ya. Kalau yang ini membandingkan antara enzim sama-sama diimobilisasi ya. Kalau ini enzim yang diimobilisasi setelah ditambah enzim proteolitik dibandingkan sebelum ditambah enzim proteolitik. Kira-kira ada yang bisa melogika kenapa angkanya bisa lebih tinggi? Kenapa aktivitasnya menjadi lebih tinggi? Moza, ada? Ada, Pak. Ya. Menurut Anda kenapa? Mungkin karena emang enzimnya tuh kan kalau dimobilisasi berarti dia diubah ke bentuk tata larut. Mungkin karena dengan substrat tertentu atau perlakuan tertentu
kalau dia mobilisasi si aktivitas enzimnya emang lebih tinggi kalau dia mobilisasi, Pak. Ya, kira-kira yang menyebabkan aktivitas enzimnya itu menjadi lebih tinggi apa? Dugaan Anda apa? Kalau yang tadi karena apa kira-kira? Kalau yang ini kira-kira karena apa? Kalau yang tadi itu kan dihitung aktivitas relatifnya. Berarti sesudah dan sebelum dimobilisasi ya, kalau yang tadi. Kalau yang ini sesudah dan sebelum dikasih enzim proteolitik. Kalau yang tadi mungkin karena terlindungi sama si supportnya itu, Pak. Jadi apa ya? Lebih tahan terhadap gangguan-gangguan. Kalau lebih tahan dari gangguan, apakah akan menaikkan aktivitas? Oh, enggak, mungkin hanya menjaga. Ya. Kalau lebih tahan terhadap gangguan, biasanya kemungkinan maksimal 100%, gitu kan ya? Iya. Nah, ini naik dari 100%. Coba saya geser lagi ke slide yang tadi ya. Ya. Anda lihat ya, metodenya ini adalah ikatan peptida. Ikatan peptida ini masuk ke bentuk apa? Ikatan kovalen ya? Iya, Pak. Ikatan kovalen. Berarti Anda membuat atau memaksakan ikatan tertentu untuk menjadi aktif sehingga enzimnya terikat kuat dengan si support. Nah, kenapa aktivitas ini bisa naik ya? Walaupun ini memang sangat jarang terjadi ya. Ini karena ya secara struktur enzimnya bisa saja berubah. Ya, kan Anda masih ingat ya tadi salah satu efek dari proses imobilisasi itu mengubah si enzim. Ya, mengubah si enzim, bisa mengubah residu asam aminonya, bisa mengubah muatannya, bisa mengubah konformasinya. Nah, bisa jadi memang salah satu dari 3 hal itu berubah, terus enzimnya menjadi lebih baik. Ya, enzimnya menjadi lebih baik, kemampuan kerjanya menjadi lebih baik. Antara mungkin sisi aktifnya itu menjadi lebih bagus, muatannya menjadi lebih bagus gitu ya, sehingga dia memiliki aktivitas yang meningkat. Ya, adanya reaksi ikatan kovalen itu mempengaruhi kinerja enzim, mempengaruhi struktur enzimnya, sehingga nanti aktivitas enzimnya menjadi meningkat. Ya, kalau yang ini kemungkinannya seperti itu. Nah, kalau yang ini sama nggak menurut Anda kira-kira kemungkinannya? Kalau ini Anda membandingkan enzim amobil ya. Jadi Anda sudah mengimobilisasi enzim ini pakai metode ini gitu ya. Terus Anda ukur aktivitas enzim amobil tadi. Terus Anda tambahkan enzim proteolitik, lalu Anda ukur lagi aktivitas enzim amobil tadi. Ternyata naik aktivitasnya. Nah, ini kira-kira karena apa? Apakah struktur enzim berubah sehingga kemampuan aktivitas katalitik dari enzimnya itu menjadi lebih baik setelah ditambahkan enzim proteolitik? Bisa jadi ya. Jadi ada kemungkinan itu, walaupun kecil ya, karena enzimnya sudah dalam kondisi amobil. Sebetulnya pengukuran residual activity ini menjadi naik, kira-kira karena apa? Karena adanya penambahan enzim ini, Anda masih ingat ya, Anda perlu tahu ya cara mengukur aktivitas. Jadi untuk setiap enzim, itu kan ada metodenya. Biasanya ditambah zat ini, ditambah zat itu, gitu ya. Terus, oke, nah ada kemungkinan
penambahan enzim proteolitik ini akan mengganggu pembacaan atau mengganggu analisis pengukuran unit aktivitas. Ya, karena ini kan enzim. Terus gangguannya atau zat yang ditambahkan itu juga enzim. Jadi bisa jadi ketika Anda melakukan analisis untuk mengukur unit aktivitas si enzim ini, ada peran serta enzim tambahan ini. Sehingga kan kembali lagi ya, satuan unit aktivitas itu kan berapa banyak produk yang bisa dihasilkan per sekian mol enzim, atau berapa banyak substrat yang bisa terkonversi per sekian mol enzim. Nah, bisa jadi dengan adanya tambahan enzim proteolitik ini, produk yang terbentuk lebih banyak atau substrat yang hilang itu juga lebih banyak. Itu lebih kemungkinannya di situ. Karena yang Anda bandingkan sama-sama enzim yang sudah diimobilisasi. Ya, jadi ada interaksi antara si gangguan ini, si enzim proteolitik ini, terhadap si substrat atau produk yang dihasilkan. Tapi secara umum, itu jarang terjadi ya, kecuali memang enzimnya punya interaksi dengan si substratnya. Secara umum, stabilitas dari enzim yang terimobilisasi terhadap enzim proteolitik itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang alami, ya karena tadi ya terlindungi. Demikian juga terhadap panas, ya. Kalau ini sih lebih bisa dipahami lah ya. Jadi perlakuannya dipanaskan pada temperatur tertentu, pada waktu tertentu, lalu diukur sebelum dan sesudah dan sebelum perlakuan aktivitasnya turun seberapa besar. Ternyata yang alami penurunannya signifikan. Ada yang tinggal 5%. Kalau yang amobil itu lebih tahan. Oke, ini contoh dari grafiknya. Jadi aminoasilase, kemudian terhadap temperatur, kemudian dibandingkan beberapa jenis metode imobilisasi, ya. Ternyata yang alami itu yang A, ya. Yang alami itu yang A itu kelihatan bahwa paling mengalami penurunan aktivitas, ya, residual aktivitasnya yang turun paling cepat. Begitu di atas berapa ini? Sekitar 58 gitu ya. Langsung dia turun drastis. Sementara beberapa metode imobilisasi yang D itu mungkin turun ya, sedikit, tapi sedikit lebih baik daripada yang A. Yang C itu turun tapi lebih tahan gitu ya. Jadi walaupun dia dinaikkan sampai 80 derajat, ternyata aktivitas tertinggalnya masih sekitar 50%. Yang B mungkin bagus gitu ya, sampai sekitar 75 derajat baru nanti dia turun. Oke, kalau ini yang tadi ya, Escherichia coli, penghasil penisilin asilase, ternyata terlihat juga bahwa setelah dipanaskan selama 30 menit, aktivitas tertinggal dari sel yang diimobilisasi itu lebih baik dibandingkan sel utuh, ini maksudnya tanpa imobilisasi. Oke, yang ini contoh terhadap penyimpanan. Jadi tetap yang diukur adalah aktivitas tertinggal, disimpan dalam kondisi temperatur tertentu, waktu tertentu. Ini juga menunjukkan adanya tren yang baik ya untuk enzim yang terimobilisasi. Atau ketika digunakan. Jadi kalau yang tadi itu adalah disimpan, ini adalah ketika digunakan pada temperatur operasinya pada waktu tertentu. Nah, ternyata aktivitas tertinggal dari enzim yang terimobilisasi itu masih cukup baik. Ya, jadi ini kembali bagian yang kedua ini, kenapa kita perlu tahu bagaimana sifat dari si enzim setelah diimobilisasi. Jadi untuk melihat salah satunya adalah ini, ya,
bagaimana kestabilan enzim setelah diimobilisasi. Kestabilannya itu ya ketika nanti dia akan digunakan, apakah dia akan tetap punya aktivitas yang cukup memadai untuk kita bisa pakai selama kondisi tertentu, selama periode tertentu, pada pH yang tertentu gitu ya, atau temperatur tertentu. Kebayang ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Definisi aktivitas tertinggal atau residual activity bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang ini sebetulnya penjelasan dari yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi aktivitas relatif atau kenapa ketika enzim itu diimobilisasi, aktivitasnya bisa turun ya. Kenapa aktivitas relatif itu selalu rata-rata kurang dari 100%? Karena satu, sejumlah molekul enzim ya. Jadi ada ketika sejumlah molekul enzim itu diimobilisasi menggunakan support pada suatu konfigurasi tertentu gitu ya, ini tidak memungkinkan substrat itu untuk masuk. Jadi yang halangan sterik tadi. Jadi ada kondisi ketika enzimnya itu terimobilisasi, sisi aktifnya itu menjadi ketutupan gitu ya, sehingga substratnya tidak bisa masuk ke dalam pusat aktif. Atau gugus reaktif pada sisi aktif enzim itu ikut dalam pengikatan enzim ke support. Harusnya kan enggak ya. Jadi ketika Anda mau mengikatkan enzim ke support, itu ya harus dari gugus yang selain gugus yang ada di sisi aktif. Oke, kemudian bisa jadi juga molekul enzim yang terikat itu menyebabkan konfigurasi enzimnya menjadi tidak aktif. Jadi ini karena dia merubah konformasi si enzim tadi, sehingga konfigurasinya menjadi tidak aktif, atau kondisi reaksinya ketika Anda melakukan imobilisasi itu menyebabkan enzimnya rusak, ya, bisa mengalami denaturasi atau inaktivasi. Mungkin Anda harus memanaskan, Anda menambahkan reagen gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu akan merusak si enzim atau menginaktivasi enzim. Ya, jadi retention of activity itu sebetulnya juga definisi lain dari aktivitas relatif ya. Jadi nanti kalau nggak tahu kalau Anda kan tidak melakukan penelitian basah terkait enzim ya, tapi sebetulnya nanti kalau Anda baca-baca paper terkait enzim, kemudian enzim itu terimobilisasi, biasanya yang diukur itu ada dua parameter ini. Pertama adalah seberapa banyak enzim terimobilisasi yang bisa dibentuk. Ya, satuannya itu adalah miligram enzim per gram total dari gabungan enzim dan support. Ya, katakanlah Anda mengimobilisasikan ya chymotrypsin enzim ini menggunakan sefarus ya, menggunakan ikatan kovalen ya. Jadi nanti Anda akan mengukur berapa protein, jadi enzimnya dikuantifikasi sebagai protein karena Anda bisa menggunakan metode analisis untuk mengukur kandungan protein ya. Jadi berapa miligram protein per gram total. Jadi untuk sekian gram total ini gram gabungan antara enzim dan si support ya. Ada berapa proteinnya? Makin gede angkanya, berarti makin banyak enzim yang bisa Anda imobilisasikan untuk setiap gram, bisa per gram total atau per gram support. Nah, kemudian selain mengukur protein konten, yang diukur itu juga aktivitas relatif atau retention of activity. Berapa aktivitas yang bisa dipertahankan setelah enzim tadi diimobilisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke. Oke, kalau yang steric effect tadi sudah dibahas sebetulnya ya. Jadi dalam banyak kasus aktivitas enzim itu akan menurun cukup besar terhadap substrat yang berat molekulnya tinggi. Ya, jadi aktivitas enzim setelah diimobilisasi itu kalau substratnya punya berat molekul yang tinggi, itu aktivitasnya akan relatif turun lebih besar dibandingkan dengan substrat yang berat molekulnya rendah. Ini karena substrat yang berat molekulnya tinggi itu lebih sulit mencapai sisi aktif enzim. Jadi ada halangan ruang. Nah, kalau yang pH tadi ya, pH itu adalah lebih ke efek tadi sudah disebut ya microenvironment. Jadi ketika enzim itu diimobilisasi, kondisi enzim ya itu akan beda dengan kondisi bisa jadi ya kondisi si enzim itu akan beda dengan kondisi medium secara bulknya. Ya, kan Anda bayangkan ya, Anda katakanlah punya enzim yang dijebak dalam matriks polimer, kemudian matriks polimer itu Anda masukkan ke dalam cairan medium, di mana si substrat itu berada. Nah, kondisi si substrat dan medium cair dengan kondisi enzim di dalam matriks polimer itu bisa beda. Ini yang namanya microenvironment. Terutama apabila supportnya itu punya muatan. Ya. Nah, tadi efeknya apa? Ya tadi ada pergeseran pH optimum atau kemampuan terhadap perubahan pH itu menjadi berubah. Ya, karena ada interaksi antara muatan dari si support, muatan dari enzim dan muatan dari si substrat. Oke, kemudian kalau efek difusi ini lebih kelihatan ya. Jadi kalau enzim diimobilisasi, maka substrat itu harus pindahkan ya, harus berdifusi dari bulk cairan ke enzim melalui lapisan film, lapisan cairan stasioner pada permukaan support. Atau kalau supportnya adalah matriks polimer ya, bentuk dijebak, bila bahan pengembannya itu berpori, maka si substrat itu harus berdifusi melalui pori. Nah, adanya hambatan-hambatan difusi ini akan menghambat laju reaksi. Ini lebih gampang untuk dibayangkan ya. Ini membandingkan ya antara seperlaju, ya seperlaju itu kalau nilainya lebih besar berarti lajunya makin kecil ya, terhadap seper substrat. Yang dibandingkan adalah kondisi pengadukan. Ya, jadi enzim yang terimobilisasi itu dimasukkan ke dalam suatu reaktor terus diaduk. Nah, ternyata 300, 500, 700 ini adalah kecepatan pengadukannya ya, RPM-nya. Ini ternyata ketika pengadukan itu dipercepat, apa yang Anda lihat? Ternyata seper-V-nya lebih rendah. Seper-V lebih rendah berarti laju reaksinya lebih tinggi. Ya, yang segitiga ini seper-V-nya lebih rendah daripada yang kotak atau yang lingkaran. Artinya pada konsentrasi substrat yang sama, laju reaksinya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena dengan pengadukan itu sebetulnya mengurangi hambatan difusi, menipiskan atau meniadakan lapisan interfasa tadi. Oke ya, hambatan efek difusi ini akan bergantung pada sifat bahannya, sifat supportnya, apakah dia berpori atau tidak berpori, kemudian kondisi hidrodinamik di sekitar support, kemudian distribusi si enzim, baik itu di permukaan maupun di dalam support. Ini sudah kita bahas ya di kuliah bioreaktor, ini dinyatakan sebagai Damm-Kohler number. Efek difusi ke dalam laju reaksi itu dinyatakan sebagai Damm-Kohler number. Damm-Kohler number membandingkan antara laju reaksi maksimum dengan laju difusi maksimum. Kalau lebih tinggi Damm-Kohler number-nya itu
lebih dari 1, berarti penyebutnya yang lebih rendah ya. Artinya dibatasi oleh difusi. Sebaliknya, kalau yang atas lebih rendah, DA kurang dari 1, berarti pembatasnya adalah reaksi. Yang mana yang Anda inginkan? Ya tentunya pembatasnya adalah reaksi. Anda menginginkan difusi itu secepat-cepatnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, terkait tugas besar, ya moga-moga Anda bisa menemukan ya enzim yang Anda yang ditugaskan di kelompok Anda itu apakah dalam penggunaannya itu harus diimobilisasi. Ya, kalau harus diimobilisasi, biasanya diimobilisasi pakai teknik apa, kemudian nanti mengalami perubahan sifatnya seperti apa. Apakah pH optimumnya berubah, apakah temperatur optimumnya berubah, gitu ya, ataukah dia mengalami apakah dia mengalami perubahan konstanta kinetika, VMKM-nya berubah, ataukah residual activity-nya itu berapa nilai residual activity-nya dan lain sebagainya. Itu juga tolong dicari. Nah, sekarang kita lihat ke bagian terakhir, bagian penggunaan di dalam reaktor. Kalau enzim atau sel ya, enzim maupun sel yang diimobilisasikan, itu kan tadi tujuannya agar bisa dipakai berulang atau bisa digunakan secara kontinu. Nah, kalau batch ya sistemnya sama seperti enzim tersuspensi sebetulnya ya, hanya nanti molekul enzimnya itu menjadi lebih besar karena ada supportnya. Sehingga nanti kalau Anda reaksikan substrat dan enzim, nah, nanti kalau enzimnya mau dipakai lagi, ya tinggal Anda pisahkan saja padatan dengan cairannya. Atau kalau mau dipakai sistem CSTR, juga bisa. Ya, jadi kalau batch, ini adalah bentuk yang paling sederhana, terdiri dari tangki atau reaktor, dan pengadukan, dan pengaduk ya. Ini cocok untuk larutan substrat dengan viskositas cukup tinggi ya. Biasanya kalau substratnya itu cairannya itu viskositasnya tinggi, enzim amobil aktivitasnya itu rendah, produksinya kecil, itu biasanya pakai batch. Tapi kalau diaduk ya, walaupun pengadukan ini bisa mengurangi efek hambatan difusi, tapi adanya pengadukan itu juga bisa menaikkan resiko enzimnya lepas dari support, ya, copot gitu ya, atau matriksnya pecah gitu ya. Nah, selain batch bisa menggunakan sistem continue, ya, tapi tentunya ya peralatan reaktornya akan lebih rumit dan Anda masih ingat ya, atau saya tanya, apa sih faktor utama apa yang membuat Anda memilih continue dibandingkan batch? Masih ingat nggak? Faktor kontaminasinya. Nggak kedengeran? Kontaminasinya. Oke, kalau bioproses mungkin kontamina. Nggak, kalau ini yang pertanyaan kebalik. Apa yang membuat Anda, ini general ya, tidak hanya bioproses, pemilihan reaktor continue dibandingkan reaktor batch itu berdasarkan pertimbangan apa? Kayak lamanya untuk startup-nya, Pak. Sebelum lamanya untuk startup? Ayo, pakai intuisi aja. Anda pilih continue atau Anda pilih batch dibanding continue atau continue dibanding batch itu didasarkan pada sebelum mikir lamanya startup, sebelum mikir kontaminasi, sebelum mikir keribetan-keribetannya gitu ya. Produktivitasnya, Pak. Produktivitas, bukan. Ya, yang dijawab Kayla betul ya. Skalanya atau berapa banyak reaktan yang harus Anda olah.
Ya, secara umum kalau sedikit pakai batch, kalau banyak pakai continue. Secara umum ya, cuma nanti ya setelah dilihat kalau ternyata kalau pakai continue resikonya lebih tinggi atau lebih ribet, ya akhirnya tetap pakai batch. Tapi kalau volumenya udah jauh lebih tinggi, menggunakan batch mungkin menjadi lebih tidak menguntungkan gitu ya, karena harus loading unloading gitu ya, harus bersihin reaktor segala macam. Ya, jadi sama di sini basis pertimbangannya biasanya ke skala produksi. Nah, kalau continue tadi ada contoh ya, pakai CSTR. Tapi kalau CSTR ada kemungkinan si support itu si enzim terlepas dari supportnya atau supportnya pecah gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu maka digunakan model yang pack bed untuk sistem terimobilisasi. Ya, jadi enzim dan support ditumpuk-tumpuk ya di dalam kolom, terus nanti substratnya ngalir. Bisa juga pakai aliran recycle. Kalau Anda butuh pengadukan yang lebih baik ya, kemudian substratnya itu viskositasnya itu cukup tinggi ya, sehingga nanti kalau Anda masih ingat ya, kalau Anda buat dalam bentuk pack bed, kalau substrat itu viskositasnya itu tinggi, maka nanti beda tekannya akan besar. Ya, akan lebih besar daripada kalau substratnya viskositasnya rendah. Ya, itu mata kuliah mekanika fluida jangan dilupakan. Ya. Nah, sehingga untuk viskositas yang tinggi atau substratnya itu bentuk gas, atau mungkin Anda perlu mengantisipasi atau perlu mengcounter efek tahanan difusi yang lebih tinggi ya, Anda bisa merubah menjadi model fluidized bed. Ya, jadi laju alirnya menjadi lebih tinggi untuk mengcounter efek pressure drop tadi, ya, atau mengcounter hambatan perpindahan di sekitar support, ya, sehingga lapisan interface-nya menjadi lebih tipis ya, karena hidrodinamika ketika Anda menaikkan kecepatan itu kan berarti kan Reynolds number-nya akan lebih tinggi ya, jadi pengadukannya juga akan menjadi lebih tinggi, nanti tahanan difusinya akan menjadi lebih rendah. Nah, tapi sebetulnya Anda punya resiko yang sama dengan menggunakan tangki berpengaduk. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, terutama kalau enzimnya bentuk terikat ya pada permukaan. Kalau enzimnya di dalam support mungkin nggak masalah, tapi kalau enzimnya ada permukaan, ketika Reynolds number-nya tinggi, itu kan shear stress-nya juga tinggi ya. Jadi si enzim itu juga akan bisa lepas dari permukaan support. Nah, di sini ukuran partikel itu juga menjadi pertimbangan. Anda masih ingat ya parameter waktu menghitung faktor keefektifan itu akan dipengaruhi oleh bilangan modulus Thiel, di mana modulus Thiel itu akan dipengaruhi oleh jari-jari supportnya. Makin kecil, maka difusinya akan semakin gampang ya. Difusi substrat masuk ke dalam enzim akan menjadi semakin gampang, modulus Thielnya itu akan menjadi semakin tinggi, dan faktor keefektifitannya akan menjadi semakin, modulus Thielnya akan semakin rendah, maka dan faktor keefektifitannya akan menjadi naik. Ya, kalau R-nya itu turun, maka ininya juga turun, sehingga nanti ininya naik. Tapi R-nya tentunya ada batas optimumnya ya. Nanti kalau makin kecil atau terlalu kecil ya nggak ada bedanya dengan sistem enzim tersuspensi. Atau bisa juga menggunakan bioreaktor yang membran. Ya, seperti ini. Jadi sebetulnya ini tetap tersuspensi. Antara enzim dengan substrat itu tersuspensi. Hanya bedanya adalah Anda menggunakan membran untuk memastikan enzim itu jangan sampai terbawa keluar. Yang boleh terbawa keluar itu hanya si produknya. Bagaimana cara memastikan? Ya berarti Anda harus menentukan
ukuran pori dari si membran. Hanya boleh melewatkan produk. Enzim dan substrat harus tetap tertahan di dalam reaktor. Ya, kalau seperti ini berarti sebetulnya efek hambatan difusi, efek perubahan pH optimum itu tidak terlalu menjadi masalah karena enzim tetap dalam kondisi tersuspensi bersama substrat. Atau seperti ini. Jadi kalau yang tadi membrannya itu di dalam ya, jadi benar-benar memisahkan produk. Kalau ini sistem tersuspensi, kemudian dilewatkan, kemudian ditambah membran. Nah, membrannya memisahkan produk, enzimnya dikembalikan. Ya, jadi tetap cut off-nya adalah di ukuran molekulnya. Ukuran pori dari si membran harus bisa memisahkan antara produk dengan enzim. Sehingga nanti enzim bisa dikembalikan untuk bereaksi dengan substrat dan produknya bisa dipisahkan. Oke, jadi secara umum bisa pakai batch. Kalau batch itu ya berarti sistem tangki berpengaduk sederhana ya. Dia teraduk sempurna. Kemudian kalau continue, itu bisa pakai model CSTR, model di gambar yang paling pertama tadi, atau pakai model PFR. Kalau PFR, itu berarti pakai pack bed atau fluidized bed, atau menggunakan tadi ya, bioreaktor membran, itu sebetulnya di sininya itu akan mendekati model, ya ini walaupun gabungan ya, jadi alirannya itu bisa didekati dengan aliran plug flow. Oke, ini contoh saja ya, tidak usah tidak terlalu dibahas. Jadi ini beberapa contoh penggunaan enzim terimobilisasi. Ada yang dapat jenis enzim ini ada ya, glukosa isomerase rasanya ada. Kemudian ini kalau selnya terimobilisasi. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ini contoh-contoh. Nah, terkait enzim juga, terkait tugas juga, tolong nanti Anda cari ya enzim bagian kelompok Anda ketika diimobilisasi, sistem reaktornya seperti apa? Apakah bentuk batch atau bentuk CSTR atau bentuk PFR? Oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini berarti materi imobilisasi enzim sudah selesai. Jadi materinya sampai di sini untuk perkuliahan teknologi enzim. Jadi deadline tugas kapan? Saya stop ini dulu. Sabtu ini, Pak.